Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman, dan Bildad orang Suah, serta Sowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Shalom semua jemaat Tuhan,
Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 2. Tuhan Yesus memberkati. Menurut iblis, meskipun Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya, Ayub masih segar. Lalu atas seizin Tuhan, Ayub pun tertimpa bara dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Sakit yang diderita Ayub membangkitkan komentar negatif dari istri Ayub. Sebagai istri, ia tahu benar bahwa suaminya memiliki kehidupan yang saleh. Karena itu, sepatutnya Ayub menerima upah atas kesalehannya. Ayub menerima ganjaran yang begitu mengerikan. Bukankah sewajarnya jika Ayub mengutuki Tuhan yang demikian? Tetapi Ayub tidak melakukan itu. Meskipun Ayub tidak memahami mengapa ia harus mengalami tragedi itu, ia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Ayub tetap beriman kepada Allah meskipun tidak memperoleh imbalan atas imannya itu. Yang perlu kita sadari adalah keterikatan kita kepada hal apapun, termasuk harta benda, maka ini akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang terus menggerogoti kita. Hilang kedamaian, hal yang kita lakukan adalah kita mengakui bahwa Allah sepenuhnya atas hidup kita dan senantiasa mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Jopar adalah 3 sahabat Ayub yang datang menghibur, memberikan rasa empati kepada Ayub. Itu memperlihatkan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat sejati bagi Ayub. Keprihatinan mereka ditunjukkan bukan dengan kalimat-kalimat penghiburan. Yang mereka lakukan adalah menempatkan diri mereka pada posisi sahabat yang sedang bermasalah, sungguh merupakan penghiburan yang efektif. Tanpa banyak bicara, melainkan hanya menemani. Dan kadang-kadang hal itu justru terasa lebih bermakna. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Di dalam Amsal 17 ayat 17. Dan sahabat kita yang sejati itu hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.